Saya Mas kalau di sini ini spesialis jual buntingan gitu Mas ya? Iya, betul. Kok bisa di buntingan kayak gitu? Kenapa Mas nyerah pasarnya? Kita awalnya pengen mempermudah calon-calon peternak pemula biar bisa mengembangkan perbaikan genetik gitu Mas. Jadi kita untuk betinanya kita menyiapkan betina lokal, tapi untuk pejantannya kita menyediakan yang agak bagus lah untuk memperbaiki genetik untuk domba sendiri, karena kalau betinanya lokal terus pejantannya juga lokal, nanti hasilnya kan kurang maksimal untuk pertumbuhan ADG dan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bukan dokter hewan dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga sukses. Masih di utara Australia, tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Kali ini sudah berada di Welcome to Aura Farm, tepatnya di ini spanduk yang lama ini. Sekarang ini spesialis buntingan. Seperti apa kisahnya kok jadi beralih ke spesialis buntingan? Langsung saja kita menuju ownernya. Selamat sore Mas. Sore Mas. Oke, bisa diperkenalkan dahulu Mas ini Mas. Saya Mas Yogi dari Aura Farm yang beralamatkan di Desa Widoro, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Trenggalek. Bisa disebutkan sekalian nomor teleponnya Mas. 085 330 168 244. Ya, barangkali nanti yang dari penonton ingin tanya-tanya tentang ilmu Siap. peternakan domba atau Siap. barangkali menghendaki domba-dombanya bisa Oh, iya. langsung menghubungi Oke, Mas siap. Yogi. Nggih. Nah, ini ceritanya di awal dulu ternaknya seperti apa ini Mas Yogi? Bisa diceritakan? Kita berawal dari nol ya Mas ya. Untuk peternaknya kita memang belum menguasai sama sekali untuk bidang peternakan. Jadi kita belajarnya ya bertahap lah, namanya pemula. Jadi kita untuk awalnya kita langsung mendatangkan itu dari luar, itu posisi sudah bunting. Nah, karena sekarang itu banyak permintaan untuk buntingan dari teman-teman peternak pemula, jadi kita sekarang mencetak sendiri dengan kita kasih pejantan yang agak bagus sedikit lah daripada lokal untuk perbaikan genetik gitu Mas. Ini gua pejantannya pengen ngawin terus ya. Berarti buntingan dijual langsung gitu? Iya, jadi kita koloni 2 bulan up. Kan kalau 2 bulan up insya Allah sudah jadi Mas ya, masih hamil, masih bunting muda, karena pejantan kita juga birahinya sangat tinggi sekali. Jadi tadi ngawin terus ya? Iya, jadi tingkat jadi kebuntingannya itu lumayan tinggi lah, seperti itu. Jamu khususnya apa Mas ini? Dari tadi ngawin terus juga ya? Kalau jamu khususnya kita pakai jamu herbal aja Mas. Gitu Mas Iya. ya? Dari empon-empon dan Betul rempah-rempah itu untuk kesehatannya pejantannya biar tetap fit untuk ngawin. Ada berapa pejantan sih Mas ini? Di sini ada 2 Mas. Oh, 2 sama ini Mas Iya. ya? Ini kalau dari awal dulu mendatangkan buntingan, dijual buntingan gitu? Betul. Kalau untuk awalnya dulu memang udah datang buntingan. Tapi kebanyakan kalau datangnya dari luar kita nggak tahu jenis pejantannya apa. Jadi nanti kalau dia udah beranak, nanti hasilnya nggak bisa maksimal. Kasihan yang pembelinya gitu. Kalau gini kan speknya sudah ketahuan. Betul. Terengah-engah ini habis ngawin beberapa kali loh. Di situ langsung ngawin juga ini. Pinter ya. Biasa, Ganas. Kayaknya ganas sekali yang ini. Nah, ini kalau untuk buntingan seperti ini Mas, Ya. jenengan membacanya peluang pasarnya seperti apa kok? Jenengan nggak jual cempleng, nggak jual yang jantan dan lain sebagainya seperti itu? Karena kita kan Mas ya, kita fokusnya memang kan main cepet Mas ya. Nah, kalau kita untuk fattening, untuk penggemukan, kita kan belum begitu menguasai untuk pakannya yang bagus, yang super seperti apa. Kalau untuk breeding, untuk buntingan yang penting pakannya itu tercukupi untuk kandungan seratnya, untuk karbohidratnya dan proteinnya yang paling utama untuk buntingan. Yang penting dombanya sehat, gemuk-gemuk, dia bisa udah siap untuk dikawin. Insya Allah kan nanti cepat jadinya. Dan untuk penjualannya nggak terlalu jangka waktu lama Mas ya. 2 bulan udah di koloni, insya Allah sudah
bunting, kita juga siap ada garansinya untuk kebuntingannya. Kebuntingan. Iya. Nah, jadi di sini untuk menilai itu positif hamil atau belumnya biasanya seperti apa, Mas? Kalau kita belum punya alat USG, Mas ya. Iya. Kita cuman lihatnya dari ciri-ciri fisik yang ada di domba tersebut. Yang paling kelihatan kan untuk wadunan atau kelaminnya, iya, untuk wadunan. si betina sendiri. Kalau udah kawin kan ada perbedaan. Kalau udah umur 3 bulan lebih baru kelihatan udah ambingnya udah mulai turun kan gitu. Seperti itu, Mas. Iya, Tapi tetap betul. digaransi juga ya. Iya. Seandainya akhirnya ujung-ujungnya tidak hamil. Iya, kita garansi yang untuk 3 bulan up kita pasti sudah garansi karena udah kelihatan melorot, Mas, gitu loh. Sudah melorot gitu seperti itu Mas, ya. Nah, di awal dulu, Mas, jenengan bisa jatuh cinta ke arah Iya. ini, sayang kepada domba itu bisa diceritakan juga seperti apa? Untuk awalnya kita kan buka toko pakan, Mas ya. Iya. Toko pakan di Desa Meles, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Meles, Kecamatan Gandusari. Itu nama tokonya Toko Sumber Pakan ya. Nah, kita waktu itu belum punya kandang, kita belum punya ternak, tapi kita sudah berani untuk buka toko pakan. pakan, Nah, di situ karena banyak takutnya nanti kalau pakan itu terlalu banyak stoknya, terus tidak habis-habis, expired, daripada expired, kita ternak domba seperti itu yang mudah lah daripada sapi kita belum menguasai dan sangat tingkat resikonya sangat tinggi. Untuk kambing pun kita juga belum menguasai karena harus mencari ramban dan sebagainya. Kalau domba kita kasih pakan silase atau kita pakai fermentasi atau konsentrat kan dia sudah udah mau makan seperti itu. Lebih mudah, lebih simpel untuk domba. Iya. Kalau terkait pakan di sini sendiri apa, Mas, menggunakan? Untuk pakannya kita yang paling utama karena kita ini domba untuk dijual lagi, Mas ya. Iya. Kan kita memaksimalkan untuk BCS-nya atau ADG-nya biar cepat naik juga. Jadi dua-duanya antara untuk keamanan, untuk breeding itu harus kita sinkronkan. Jadi kita juga pakai hijauan, silase, kadang juga fermentasi. Yang paling utama adalah keringan. Antara perpaduan antara konsentrat dan bahan kering lainnya yang berprotein tinggi. Seperti itu. Jadi saat pemberiannya semuanya kering ya, dari hijauannya juga semacam disilase. Iya. Jadi kalau untuk pagi kita pakai keringan, sore kita kadang juga keringan, kadang juga pakai silase. Kalau malam kita full silase, Mas. Sampai pagi kita pakai silase. Gitu. Malam juga dikasih makan, Mas ya? Iya. Ini pakan keringnya seperti ini, Mas ya? Iya. Ini beli atau ngolah sendiri? Itu ngolah sendiri untuk pakannya. Nggih. Jadi belajarnya dulu memang dari nol. Iya, otodidak. Iya, kita sering silaturahmi ke para peternak senior-senior kita yang ada di wilayah Tulungagung, Kediri dan sekitarnya, Blitar. Kita sharing ilmu, menggali ilmu kepada mereka-mereka yang udah senior. Yeah. Gimana sih yang bagus untuk ternak domba seperti apa? Terus peluang bisnis tuh kita main di segmen yang mana kan gitu kan kita. Apa kita breeding, apa kita fattening? Ternyata saya ambil keputusan untuk kita mencetak buntingan seperti itu. Iya. Sesuai pasarnya. Betul. Spesialis buntingan. Iya, karena untuk di Trenggalek sendiri pangsa pasar buntingan ternyata sangat diminati sekali dan kayaknya belum terlalu banyak yang menyiapkan domba buntingan, khusus buntingan. Seandainya saya nanti pulang terus di rumah buka buntingan nggak apa-apa? Wah, masuk. Bisa kerja sama. Siap. Ini berarti jenengan belanjanya darah-darah. Betul, darah atau babon yang kosongan kita koloni paling enggak selama 2 bulan, 3 bulan. Tapi nggak sampai, Mas, kadang orang-orang itu udah nggak kanten lah nunggu 3 bulan, nggak kanten. Ini 2 bulan udah tahu, Mas, becantannya ini sudah sudah koloni berapa bulan. Nah, saya lihat data, saya kan ada rekodnya, saya lihat, oh ini masuk tanggal segini, oh berarti udah 2 bulan up, oh saya berani, Mas, bawa. Nah, seperti itu. Nanti perkembangannya seperti apa, kita terus komunikasi sama konsumen tadi. Jadi, 1 bulan kemudian, Mas, belum ada tanda-tanda kebuntingan atau gimana, nanti kita terus komunikasi. Kalau memang 2 bulan setelah dari sini itu belum ada kebun, kita bisa tukar lagi, kita tukar. Jadi demi kenyamanan pembeli tadi. Nah, saya, Mas, ditukar dengan spek yang sama atau misalkan kan ada selama itu di openi sama peternaknya atau dipelihara itu kan otomatis mereka juga menggunakan pakan. Betul. Gini, sebelum kita jual beli, kita udah menjelaskan kalau seumpama ada yang belum nggak jadi bunting, kita siap nukar dengan spek yang ada di sini. Jadi apa adanya, corowong lek-lekan, Mas. Jadi kan dia dulu belinya juga buntingan. Mama belum bunting ya apa adanya kita
tukar, yang penting kondisi si domba tadi itu tetap bagus gitu. Tapi dalam artian menang milih juga Mas ya? Bebas di sini, bebas milih Mas, bebas milih, monggo. Terserah suka-suka, pengen yang buntut kecil atau buntut yang pengen buntut ekor sedang atau ekor gemuk atau yang ada setengah-setengah komposit atau crossingan, di sini ada. Dengan harga di kisaran? Di sini rata-rata untuk harga buntingan itu 1.850. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih segitu, naik turunnya segitu. Itu termasuk ongkos kirim atau belum Mas? Untuk wilayah Trenggalek, Tulungagung, sekitarnya, untuk wilayah dekat sini, kalau beli 2 atau 3 itu kita free ongkir Mas. Free ongkir Mas? Iya, free ongkir. Minimal beli 2? Iya, kita free ongkir. Bisa Kemarin kita ongkir. habis kirim ke mana? Ke Blitar, ke daerah mana namanya ya? Kunir ya. Yeah, Itu beli Kunir. 2, buntingan juga kita kasih free ongkir. Gitu. Karena kita melayani konsumen, nanti kita afternya kan pasti Iya. nanti mereka insya Allah beli lagi kalau pelayanan kita memuaskan seperti itu. Insya Allah ya. Iya. Nah, ini seperti ini pejantannya yang satunya. Nun sewu kalau dari sistem segi berak ganasnya kayaknya ganasan yang ini tadi Mas. Iya, untuk memang kalau yang paling bagus biranya tinggi yang ini Mas, yang Texel Merino ini, yang keturunan silangan ini ya, luar makanya biasa. Ini yang di sini ini nun sewu Agak banyak. betinanya kayaknya lebih Betul, banyak betul. di sini. Di belakang situ ada kambingnya juga Mas itu. Kambing Jawa itu punyanya mbahnya itu, kakung, Ya, kakung. kalau sing jenengan Yang domba sama ini. di domba ini sama yang di kandang Iya, yang betul, itu, betul, Mas, ya? betul. Dulu pernah maksimal diisi berapa di sini Mas? Dulu itu karena kita itu masih Mas ya, awal ya, kita belum begitu paham, tapi kita sangat berambisi. Itu pernah kita datangkan itu dengan kandang ukuran 4x8 ini Mas ya. Iya. Kita pernah isi itu 150 domba. Ini Mas, Iya. belum Jadi kandang yang di sana itu. belum ada, yang itu belum ada, itu baru. Cuman ini aja. Semua ini ada kandang 4x8. Iya. Diisi 150. Iya, karena ini kan loss Mas. Ini loss, Iya. ini loss. Jadi kita isi 75 cukup dulu itu. Tapi itu tadi imbasnya ke domba tersendiri, dombanya jadi nggak sehat. Karena populasinya terlalu tinggi, terlalu banyak. Iya. Jadi kasihan dombanya akhirnya nggak terkontrol untuk kesehatannya, untuk makannya dan lain-lain. Akhirnya banyak yang sakit atau kurang makan dan sebagainya. Akhirnya ada yang mati juga. Pasti Mas. Tapi untuk pemula udah langsung berani kita del segitu. Ternyata ternak domba kita nggak boleh terlalu ambisius, tapi kita harus menguasai dulu masalah pakan, perawatannya yang utama. Kalau kita langsung untuk yang punya duit kayak itu ambisi del, tapi ternyata murat-marit Mas, hasilnya nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Seperti itu, Mas Iya, Yogi, ya. salah besar. Salah besar. Terima kasih banyak Mas Siap. Yogi atas kesempatan yang Sama-sama. diberikan dan juga Nggih, Mas ilmunya Bunda. untuk ternak. Barangkali ada yang mau disampaikan Mas untuk peternak, khususnya peternak pemula atau juga peternak yang lain yang menyaksikan video ini. Tips dan triknya dalam peternak. Sebelum kita beternak domba, pahami dulu ilmu tentang beternak domba, terus ambillah keputusan mau ke fattening atau ke breeding atau pembesaran. Karena ternak domba itu harus menyiapkan yang pertama adalah bank pakan Mas. Kalau saya, tapi terutama saya tidak punya bank pakan. Saya beli Mas itu loh. Untuk bank pakannya saya beli karena kebutuhan saya untuk bank pakan tidak terlalu untuk hijauannya nggak terlalu banyak. Jadi saya cukup beli aja udah cukup untuk bank pakannya. Tapi untuk pemula, untuk breeding wajib punya bank pakan karena penting sekali untuk menekan cost Siap, Mas. sendiri seperti Dan itu. sistem belinya pun, sistem pakan beli pun masih untung, apalagi Bisa. kalau pakannya sudah Betul, ada bank hijauan. free, iya betul, gratis, betul. Sekali lagi terima kasih Mas Yogi. Siap. Teman-teman juga terima kasih banyak. Kalau memang puas dengan tontonan ini, konten ini, silahkan di-subscribe. Kalau tidak puas, silahkan komen di bawah, ditinggalkan supaya kita bisa memperbaiki konten-konten selanjutnya untuk perkembangan peternakan domba di Indonesia. Terima kasih banyak dari Trenggalek. Kita menyapa Indonesia. Anda puas, kami lemas. Go against the market. Great.